Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di hari yang cerah ini cuacanya sangat bagus sekali ya. Antara mendung campur panas sedikit ya. Alhamdulillah, bersyukurillah berkat Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesehatan, diberi kenikmatan rezeki, kemudian kesehatan, kemudian diberi kelimpahan kenikmatan yang sangat luar biasa tentunya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pagi hari ini bersama praktisi pemberdaya padi ya. Nah, ini ada kegiatan seperti biasa ya hari ini guys. Kegiatan tidak jauh dari dunia perikanan ya, dunia perikanan. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan budidaya udang ya, Paname dengan salinitas rendah dan salinitas rendah ya. Kalau budidaya udang Paname salinitas tinggi 20-25 itu mah sudah biasa ya. Kali ini saya akan view di kolam bundar kali ini ya. Kita kenalkan di kolam bundar. Diameternya 3 dengan penyusunan kolam secara praktis, efektif, efisien. Biayanya tidak begitu mahal ya, biayanya mahal di awal. Kita tidak perlu pakai pompa. Hanya kita harus menggunakan suplai oksigen. Suplai oksigen jadi untuk membantu kehidupan daripada udang itu sendiri, karena semua makhluk hidup ini baik hewan, binatang itu adalah sangat membutuhkan oksigen untuk kehidupan. Tumbuhan pun juga, hewan pun juga, hanya sistemnya sama, pengakuannya yang berbeda. Oh baiklah, hari ini ada tebar udang. Ini hari ini salinitas salinitas 8 sampai 10. 8 sampai 10. Mungkin karena ada cuacanya seperti ini ya, cuacanya hari penghujan, ada penurunan salinitas ya. Alhamdulillah, nanti kita akan merekayasa gimana udang dengan salinitas rendah, penurunan dari air hujan, penurunan dari tingkat keasaman air. Nanti bisa berkembang secara optimal teman-teman ya. Teman-teman petani Nusantara, air tawar maupun payo. Ini ada 12 unit. Nanti ada kita tebar sekitar 5 unit ya teman-teman ya. Teman-teman di dunia medsos ya ada. Nanti kita ada kasih penampakannya dulu ya. Ini diameter 3. Kolamnya semi karet guys, teman-teman, semi karet. Nanti ada karpetnya untuk di security kolam supaya tidak cepat rusak. Nah, ini kita tebar 3.000 ya, karena cuacanya mendung sekali, jadi tidak saya tekan tingkat kepadatan per meter kubik ya. Kali ini kita tebar 3.000 per unit kolam. Adapun aplikasi gimana caranya progres itu supaya berjalan dengan baik, pertumbuhannya juga baik, ADG-nya juga baik, SR-nya juga bagus dan optimal. Nah, itu tentunya ada trik-trik yang harus kita lakukan, ada tip-tip secara spesifikasi khusus yang kita lakukan untuk supaya udang itu maksimal 70% tingkat kelangsungan hidupnya ya, 80% maksimal itu angka lebih bagus. Nah, ini adapun aplikasi yang harus kita lakukan itu ada beberapa tahapan. Tahapan pertama ada groundwater system, pembentukan air yang dibentuk ini nanti untuk awal sebelum tebar kita kasih ada namanya mikroorganisme berupa bakteri, terus kemudian ada CHON, kita melibatkan dengan kapur dolomit, ada organiknya, tetes tebu, kemudian ada fermentasi bekatul, kemudian ada nutriensi ya, kemudian ada antiseptik. Tapi alhamdulillah saya tidak memakai antiseptik secara kimiawi, tapi saya menggunakan antiseptik
organik ya teman-teman ya. Organik ya, karena apa? Kita udang ini produktivitasnya itu full organik tanpa menimbulkan residu kimia, ramah lingkungan, tidak mencemari lingkungan baik dari kimianya juga baik dari limbahnya. Alhamdulillah limbah ini sisa dari pakan, sisa dari kotoran itu diuraikan oleh yang namanya bakteri penyusun flok. Ada Flavobacterium ya, kemudian ada Bacillus megatherium, Subtilis, kemudian Carevice, kemudian ada Theobacillus, Lactobacillus dari senyawa organik, anorganik ya, anaerob ya, maaf, anaerob sama aerob ya. Jadi proses dari siklus kategori bakteri berdasarkan dari proses pertumbuhan membutuhkan oksigen itu ada aerob sama anaerob. Anaerob itu tidak memerlukan oksigen namun bisa tumbuh dengan baik dan optimal pada saat proses pembentukan pengembangan selnya. Kemudian ada aerob, dia harus mutlak menggunakan oksigen ya teman-teman ya. Teman-teman pemirsa di dunia medsos maupun petani mandiri atau kelompok di seluruh wilayah tanah air NKRI Indonesia, mari kita bersama-sama bagaimana untuk mewujudkan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati, supaya di setiap wilayah, setiap daerah, setiap desa mempunyai suatu potensi yang kita angkat untuk mensuplai, membantu pendapatan keluarga atau sebagai target usaha bisnis sampingan atau utama pun bisa. Karena di budidaya perikanan ini itu sangat luar biasa. Divisi-divisi untuk pembentukan usaha bisnis itu ada pengolahan juga. Baik limbahnya maupun dari objeknya kita bisa produksikan, kita lebih jual lebih mahal. Apalagi sekarang ada proses pengolahan menjadi fillet untuk menjadi ekspor ke luar negeri. Nah, maka dari itu mari bersama-sama dengan praktisi pemberdaya kita mendambakan sumber daya alam hayati ini dan non hayati ini maksimal, sehingga petani di wilayah negara Republik Indonesia itu makmur, bisa dikatakan untuk mewujudkan negara maju yang mandiri. Nah, disitulah kita bangun dari kita ke kita, SDM-nya kita bangun, yang jiwa faktornya, semangatnya kita tidak kalah oleh lelah, sepak terus melakukan kegiatan yang positif, yang bermanfaat untuk keluarga atau orang lain. Sementara itu dulu ya dari saya, praktisi pemberdaya. Salam sehat, salam sejahtera. Semoga rezekinya berkah dan barokah untuk petani Nusantara Republik Indonesia. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.